Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat intinya saya ambil Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara yang diberkati Tuhan, pada umumnya sebagian besar orang akan lebih mudah melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki daripada menyebutkan kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam dirinya. Karena kekurangan dan kelemahan yang terus dibesar-besarkan, banyak orang memiliki citra diri negatif, merasa tidak berharga dan tidak berarti. Keadaan inilah yang sebenarnya menjadi titik lemah kita sendiri. Saudaraku, kita harus mengubah mindset kita. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya kita memiliki kemuliaan, karakter, otoritas, serta memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Di dalam Kristus kita ini adalah manusia baru yang tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, melainkan hidup di bawah kasih karunia dan berkat-berkat Allah. Hendaknya kita melihat kelemahan dengan sudut pandang yang positif, yaitu memotivasi dan mencambuk kita untuk berbenah diri. Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dan mengetahui beberapa orang yang merasa rendah diri ketika dipanggil Tuhan. Yang pertama, Musa. Musa sempat menolak ketika diutus Tuhan karena merasa diri tidak mampu dan tidak fasih berbicara. Tuhan pun menguatkan Musa. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kita boleh baca Alkitab kita, Keluaran 4 ayat 12. Yang kedua, Daud awalnya tak lebih dari seorang pengembala domba. Bahkan keberadaannya sangat diremehkan dan tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Yang ketiga, Gideon seorang muda yang tidak percaya diri dan cenderung penakut. Lalu ia berkata, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kita boleh baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Keempat, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, yang punya rasa takut, khawatir, dan pernah hampir frustasi. Yang kelima, Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus, berasal dari kalangan orang biasa, tidak terpelajar,
dan hanya berprofesi sebagai nelayan. Dalam menggenapi rencananya, Tuhan justru memakai orang-orang yang sederhana dan tidak terpandang di mata dunia untuk Ia pakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Dengan demikian, setiap orang percaya dengan latar belakang apapun memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan. Mengapa Tuhan lebih cenderung memanggil dan memilih orang-orang yang tidak terpandang, dinilai bodoh dan diremehkan oleh dunia, supaya kita tidak menjadi sombong dan memegahkan diri sendiri? Saudara yang diberkati Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, terimalah apa adanya dengan penuh ucapan syukur, sebab semua yang datangnya dari Tuhan pasti baik adanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Menerima diri apa adanya adalah langkah awal menuju rencana Tuhan. Jangan pernah menyalahkan diri karena kelemahan-kelemahan kita, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Setiap hari adalah kesempatan kita memilih terus maju atau menyerah pada keadaan. Berpikir positif atau negatif, semua bergantung pada keputusan yang kita ambil. Rasul Paulus menasihati, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ketika menyadari bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah rencana besarnya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Saudaraku, sekarang kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apakah kita seperti Musa atau Gideon yang mencari alasan dan mengatakan kekurangan kita? Marilah kita menerima panggilan Tuhan untuk melayaninya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kita percaya bahwa Tuhan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Karena itu Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10b. Jika Tuhan turut bekerja, semua adalah mungkin bagi orang percaya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau menerima panggilan Tuhan, mengabarkan Injil ke seluruh dunia, untuk selalu berpikir positif dan percaya kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kelemahan kita, Tuhan dapat memakai kita untuk turut bekerja dalam pelayanannya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam Pria Surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengisi pikiran kami dengan pikiran yang positif, dan menggunakan kelemahan kami sebagai cambuk untuk memberikan semangat untuk mau dipakai Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami.
Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.